Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mengampu Bapak Dimas Bagus Cahyaningrat, SSI MSI selaku dosen mengampu mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Sebelumnya izinkan saya mewakili kelompok 6 untuk memperkenalkan ke anggota dari kelompok 6, yaitu pada kesempatan kali ini kelompok 6 akan mengidentifikasi profil kesehatan daerah Kota Madiun. Berikut ini merupakan anggota kelompok dari kelompok 6. Selanjutnya, kita akan memaparkan tentang latar belakang. Imunisasi adalah proses untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit dengan cara memberikan vaksin, sehingga tubuh dapat membentuk antibodi yang melindungi dari infeksi. Imunisasi termasuk imunisasi BCG merupakan kunci dalam meningkatkan angka harapan hidup dan menekankan angka stunting. Meskipun cakupan imunisasi global dan nasional menunjukkan penurunan, upaya peningkatan terus dilakukan. Rendahnya cakupan imunisasi khususnya untuk penyakit seperti campak dan difteri itu meningkatkan kerentanan terhadap penyakit menular dan memperburuk kondisi gizi anak. Imunisasi termasuk vaksin BCG berperan vital dalam mencegah tuberkulosis atau TBC. Nah, penyakit ini dapat memperparah stunting pada anak. Tingginya angka TBC pada anak-anak di Indonesia itu mencapai 9,4% sampai 11%. Nah, hal ini menunjukkan urgensi peningkatan cakupan imunisasi BCG. Nah, Kota Madiun sendiri itu memberikan contoh keberhasilan dengan cakupan imunisasi BCG yang tinggi, yaitu senilai 98,2%. Nah, hal ini berdampak signifikan pada penurunan angka stunting yaitu 4,3% dan peningkatan usia harapan hidup yaitu 74,48 tahun. Nah, selanjutnya berdasarkan profil dari Kota Madiun sendiri tentang cakupan vaksin BCG pada balita, yakni tahun 2023 mencapai 102,8% dari total 2.227 kelahiran hidup. Nah, sedangkan pada tahun 2022 imunisasi BCG tercatat sebesar 98,1%. Nah, kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program imunisasi, baik dari segi distribusi vaksin, ketersediaan tenaga kesehatan, maupun kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi dasar. Nah, sedangkan menurut BPS pada data nasional tahun 2023 imunisasi BCG balita di Indonesia mencapai 88,9%. Nah, meskipun sedikit menurun dari capaian tahun 2022 yakni menyentuh angka 90,13%. Nah, penurunan tersebut menunjukkan perlu adanya penguatan kembali program imunisasi di tingkat nasional melalui edukasi, pemantauan logistik vaksin, maupun peningkatan akses pelayanan kesehatan khususnya pada wilayah dengan cakupan vaksin yang rendah. Nah, selanjutnya angka harapan hidup. Menurut profil dari Kesehatan Kota Madiun, pada tahun 2023 tercatat sebesar 75,44 tahun. Nah, angka ini mencerminkan rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai sejak penduduk itu lahir dengan mempertimbangkan tingkat mortalitas yang berlaku pada saat itu. Nah, sedangkan pada data nasional tahun 2023, angka harapan hidup menurut BPS sebesar 72,39 tahun, yaitu setara dengan 72 tahun, 4 bulan dan 20 hari. Nah, jika dibandingkan dengan angka nasional, angka harapan hidup Kota Madiun berada di atas rata-rata. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara umum, termasuk dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung dari kesejahteraan penduduk tersebut. Selanjutnya yaitu angka kejadian stunting. Angka kejadian stunting pada Kota Madiun menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023, prevalensi stunting tercatat sebesar 4,3%, yakni 324 dari 7.578 balita. Prevalensi ini turun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 505 kasus dari 8.147 balita. Penurunan ini
mencerminkan keberhasilan sejumlah intervensi yang telah dilakukan di tingkat daerah seperti peningkatan akses layanan gizi, pemantauan tumbuh kembang balita, penguatan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang sejak dini. Apabila dibandingkan dengan data nasional pada tahun 2023, angka nasional berada di 21,5% menurut Survei Kesehatan Indonesia. Dan hanya turun 0,1% dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 21,6% berdasarkan SSGBI atau Survei Status Gizi Balita Indonesia. Selanjutnya, untuk memperjelas, terdapat tabel perbandingan data Kota Madiun dengan data nasional. Cakupan imunisasi BCG pada data Madiun terdapat 102,8% dan data nasional sebesar 88,9%. Angka harapan hidup terdapat 75,44 tahun pada Kota Madiun dan data nasional terdapat 72,39 tahun. Lalu angka kejadian stunting sebesar 4,3% pada Kota Madiun dan data nasional sebesar 21,5%. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu analisis penyebab. Sesuai pada profil kesehatan Kota Madiun, analisis penyebab dalam konteks stunting cenderung terus ditekan. Pada tahun 2019 hingga saat ini tahun 2025, angka stunting di Kota Madiun itu terus menurun. Nah, ini pada tahun 2019 prevalensi stunting di Kota Madiun itu hanya mencapai 11,84% saja, dan itu masih di bawah batas rata-rata dari WHO yaitu sebesar 15%. Nah, ini dapat dikatakan faktor yang memengaruhi adanya stunting ini ada berbagai macam, bukan hanya dari kesehatan saja, melainkan ada dari faktor kemiskinan, kurangnya asupan gizi, cakupan imunisasi, kualitas sanitasi, penyakit infeksi, dan sebagainya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ketersediaan fasilitas kesehatan. Sebenarnya di Madiun ini untuk fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, rumah sakit itu sudah cukup merata, akan tetapi masih ada beberapa daerah yang jarak antara lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggal dengan fasilitas kesehatan itu lebih dari 5 km, sedangkan untuk jarak idealnya itu kurang dari 5 km. Nah, ini merupakan menjadi faktor penyebab terjadinya pembatasan ketersediaan vaksinasi dan obat yang akan menghambat akses kepada ibu hamil maupun kepada balita. Akan tetapi dalam data survei nasional itu untuk data by name by address-nya itu sebanyak 12,4%. Akan tapi ini dibantah ya, karena data di posyandunya ini lebih akurat, yaitu untuk stuntingnya itu sebesar 4,5%. Ini menjadi ketimpangan dalam akurasi data, yang dimana jaraknya itu cukup jauh dari 4,5% menjadi 12,8%. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor geografis. Untuk Kota Madiun sendiri itu merupakan wilayah perkotaan yang kepadatan penduduknya itu sangat tinggi, yaitu mencapai 4.969 jiwa. Nah, ini menjadi tantangan yang dimana kemudahan dalam penyebaran penyakit, akses layanan kesehatan, dan juga sanitasi lingkungan yang kurang di beberapa kelurahan. Nah, untuk penyebaran penyakit ini dalam jumlah jiwa yang begitu banyak akan terjadi sangat cepat ya. Untuk akses layanan kesehatan ditakutkannya apabila penduduk di Kota Madiun itu tinggi, akan tetapi tidak memadai dengan fasilitas kesehatannya, sehingga terjadinya hambatan atau faktor yang dapat menyebabkan layanan kesehatan itu tidak merata. Untuk yang terakhir yaitu faktor sosial ekonomi, yang dimana 30-40% penduduk berpendapatan rendah. Dan untuk pendidikannya itu bervariasi dan ada sebagian yang rendah. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya kepada pola asuh dan pemenuhan gizi keluarga, dan juga minimnya kesadaran imunisasi yang rendah. Nah,
Kenapa pendidikan dan pengetahuan ini bisa berdampak pada pola asuh pemenuhan gizi keluarga? Karena orang yang cenderung memiliki pendidikan yang tinggi itu akan memiliki pengetahuan yang tinggi juga, sehingga mereka akan lebih aware terhadap pemenuhan gizi dan asupan makanan yang mereka konsumsi. Nah, yang dimana kemiskinan dan kurang pengetahuan gizi ini jadi penyebab utama stunting. Jadi kami merekomendasikan beberapa rancangan solusi yang mungkin bisa dilaksanakan di Kota Madiun. Yang pertama adalah meningkatkan cakupan dan kualitas posyandu balita, di mana posyandu ini adalah sebagai pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan juga melalui posyandu balita dapat dipantau secara teratur untuk pertumbuhan dan status gizinya. Program ini diharapkan bisa dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan PKKBN sebagai koordinator utama dari kebijakan ini. Kemudian untuk anggarannya bisa dianggarkan pada APBD Kota Madiun dengan alokasi dana kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk target waktu yang diperlukan perkiraan adalah 12 bulan. Untuk program yang kedua yang diusulkan adalah program edukasi gizi dan sanitasi untuk keluarga beresiko stunting, di mana sasaran utama dari program ini adalah khususnya keluarga yang beresiko seperti keluarga dengan ekonomi rendah, ibu hamil, atau balita dengan status gizi yang kurang. Karena dengan adanya program ini, para orang tua atau calon ibu itu akan terbuka terkait bagaimana pola makan yang sehat dan konsumsi makanan yang seimbang. Program ini bisa diajukan oleh Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan juga bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan PKK, dan juga bisa dibantu oleh puskesmas dan kader kesehatan sebagai pelaksana di lapangan. Program ini bisa didanai oleh APBD Kota Madiun, CSR perusahaan lokal, serta kemitraan dan LSM. Kemudian bisa juga bekerja sama dengan universitas dan dunia usaha. Untuk target program ini bisa berlangsung selama 2 tahun dengan keberhasilan prevalensi stunting sebesar minimal 5% pada kelompok sasaran. Kesimpulan dapat kami ambil dari profil kesehatan daerah Kota Madiun, yaitu Kota Madiun menunjukkan kinerja yang sangat baik di bidang kesehatan. Pada tahun 2023, cakupan imunisasi BCG mencapai 102,8% dengan angka harapan hidup tercatat 75,44 tahun, mendukung penurunan stunting menjadi 4,3%. Keberhasilan ini didukung intervensi gizi, edukasi orang tua, layanan kesehatan yang merata, serta perbaikannya sanitasi. Meski demikian, tantangan seperti kemiskinan, rendahnya literasi, dan pola asuh masih ada. Perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian demi generasi yang lebih sehat dan lebih produktif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.